Kembali bersama Luce TV dengan saya Emmanuel Dapaloka. Hari ini saya akan menghadirkan sebuah perbincangan yang saya duga dan ini pasti menarik bersama Bro Ferdi Sutiono, seorang koordinator baru untuk BPK PKK KAJ. Bro Ferdi, terima kasih untuk kesempatan melayani lebih baik. Semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang ya bro ya. Amin. Apa kabar Pak Eman? Baik, kabar saya baik. Meskipun kehujanan tadi karena ini masih basah. Baik, pertama-tama selamat ya atas keterpilihan ini. Dan pertanyaan pertama yang saya mau ajukan adalah, apa yang membuat Bro Ferdi, saya amati sampai hari ini tetap berapi-api untuk melayani, bahkan sekarang dengan posisi sebagai koordinator BPK ini akan menyita lebih banyak waktu. Iya, saya terima kasih. Nomor satu saya mau terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat kita ngobrol dan juga menyapa para penonton. Pertanyaan yang barusan memang beberapa kali juga ditanyakan dan setiap kali ditanyakan bikin saya diam sebenarnya. Saya pribadi kalau ditanya kenapa mungkin sulit jawabnya karena kadang-kadang kesannya abstrak. Tapi memang saya rasa betul bahwa Tuhan itu terus memanggil kita. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh benar dengar, panggilannya itu tidak pernah berhenti. Dan saya rasakan memang ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan ini terlihat juga, kalau tadi bilang nanti waktu tersita, tentunya keluarga bagaimana. Iya. Saya lihat kalau Tuhan yang panggil, makanya di Alkitab dikatakan tuayan banyak, bekerja sedikit, maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Nah, kalau Tuhan yang kirim pekerjanya, berarti Tuhan sudah siapkan dari mungkin kesanggupannya dan juga waktunya, tenaganya, bahkan penerimaan dari keluarganya. Nah, ini yang saya saksikan. Keluarga saya pun, baik dari orang tua maupun sekarang istri dan anak-anak, mereka bisa mengerti, memahami, dan mereka paham bahwa yang saya lakukan ini melayani Tuhan. Dan mereka justru mendukung. Pernah berapa kali saya ajak anak saya ketika saya pelayanan, setelah turun, pelan-pelan dia pegang tangan saya, atau bahkan ada satu dia peluk saya, dan dia bilang, "Puji Tuhan." Mereka bersyukur papanya kenal Tuhan, mewartakan Tuhan. Sehingga kalau saya seiring waktu kadang suka banyak ini waktu tersita, mereka bisa paham. Dan setiap kali saya pulang, bukan amarah yang keluar, tapi ya mereka temenin saya, tadi gimana pelayanannya Pak. Nah, ini yang tapi ini semua saya yakin Tuhan. Saya yakin Tuhan. Nah, Bro Ferdi ini kan bukan orang baru di pelayanan ini dan di kepengurusan di BPK KAJ ini. Yang ingin saya tanyakan, apa sih asiknya melayani itu? Apa asiknya melayani? Kalau ditanya apa capeknya melayani, bisa juga. Tapi ya betul, pertanyaannya langsung tepat. Itu jawabannya sebenarnya Pak Eman. Memang melayani ini asik. Karena ketika melayani ini yang, ini lagi takut terlalu rohani ya, tapi ini yang saya rasakan dalam hati ini. Melayani ini yang, ini lagi takut terlalu rohani ya, tapi ini yang saya rasakan dalam hati ini. Ketika kita melayani, kita dekat dengan hati Bapa. Jadi saya jujur ketika dalam pelayanan, saya boleh merasakan, di sini hati Tuhan. Ini yang namanya tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang, bagaimana orang membutuhkan. Masakan kita tidak tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan? Nggak mungkin sebenarnya. Kalau kita mencintai Yesus, kita merasakan apa yang Yesus detak jantungnya, bagaimana Yesus kemudian merasakan banyak hal ini, kita ikut merasakan. Dan itu yang saya rasakan dalam pelayanan. Semakin saya melayani, saya merasa saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan rasakan, secara khusus itu mengenai tergerak oleh belas kasihan. Dan itu memberkati saya. Dan tentu saja untuk sampai pada
tingkat semacam ini, kalau kita membuatkan sebuah tingkatannya sampai pada tingkatan semacam ini kan membutuhkan sebuah proses, dan proses itu tentu ada jatuhnya, ada bangunnya, orang jatuh lagi, bangun lagi. Ini Pak Ferdi semacam apa nih? Boleh berkisah sedikit? Wah, ini apa ya? Memang betul kalau berproses saya alami. Saya pernah gagal, saya nggak sabar berproses, saya pernah marah. Di awal-awal saya mulai pelayanan di orang muda, karena saya pelayanan awal di orang muda. Saya marah karena di awal saya dengar Tuhan memanggil saya. Dan kemudian kok rasanya saya rasa Tuhan memanggil saya untuk pewartaan. Tapi kenapa setelah sekian lama saya bergabung dalam satu komunitas, ketika itu sekolah penginjilan remaja. Waktu itu SPR di bawah bimbingan Kak Sinta Suryo, Kalia Susanti gitu ya. Saya masuk ke sana dengan membawa panggilan itu, berkobar dalam hati, dan saya bawa juga talenta yang saya miliki, yang saya rasa ini juga dari Tuhan, khususnya pewartaan gitu ya. Bicara. Tapi saya nggak pernah disuruh bicara, Pak. Oh gitu. Malah kemudian kakak-kakak menempatkan saya untuk dalam tanda kutip ini ya, sekedar main drama. Dan diambil satu figur yang harus saya perankan itu, saya masih ingat sampai sekarang, namanya Mocoki. Mocoki ini seorang anak yang nakal, nggak bisa dikasih tahu, celetak-celetuk, kemudian agak kalau masih ingat dulu ada Anjas Mara punya film itu apa namanya? Itu yang dianya kayak agak terbelakang. Kemudian ininya ada jambulnya. Saya dibikin seperti itu, Pak. Dibikin seperti itu persis. Semua orang tertawa. Saya dengan kesombongan saya menangis. Kenapa saya bisa lakukan? Kenapa suruh dia, teman saya yang pewartaannya, saya jadi ilustrasinya? Kenapa? Saya bilang, kenapa? Itu ganjel. Teman-teman pergi pewartaan bawa Alkitab, saya bawa minyak rambut itu, tanco itu untuk bikin begitu. Saya bilang, sempat waktu itu saya marah sama Tuhan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan kita ini menghargai kesetiaan. Saya sungguh baca itu di Alkitab. Baiklah engkau hambaku yang baik dan setia, itu yang dibilang kan. Sehingga saya bilang, Tuhan, saya mau setia. Saya mau ingat bahwa ini bukan soal saya, tapi ini melulu soal Tuhan. Dan saya yang nanti diurus oleh Tuhan. Sehingga saya ambil jalan itu, setia. Kalau dalam Kolose, saya lihat Paulus bilang, pertama tetap di dalam dia, dan kemudian kedua berakar. Saya bilang, oke lah, saya mau berakar. Berakar berarti nggak kelihatan, Pak. Betul. Nggak ada lampu sorot, nggak ada tepuk tangan. Tapi saya bilang nggak apa-apa, karena saya mau setia. Istilah lainnya, menempuh jalan sunyi. Itu dia. Aduh, saya nggak ketemu itu. Bagus itu bahasanya. Yohanes Salib atau Teresa Avila. Itu betul. Saya bilang, oke, saya mau. Sampai waktunya, rupanya waktu itu penting buat Tuhan. Waktu itu memperlihatkan siapa kita. Waktu memperlihatkan kesiapan kita. Sehingga waktu Tuhan itu memang yang terbaik itu sungguh saya temui di suatu waktu, suatu titik. Saya nggak sangka bahwa ini akan terjadi. Tapi Kak Sinta minta saya ketika itu di Australia, Kak. Itu Pak Eman diajak pelayanan ke sana. Saya nggak persiapkan apa-apa. Saya persiapkan minyak rambut. Iya betul. Sinta Suryo dan tim. Ini tim, bukan siapa-siapa. Tapi Kak Sinta di sana kena alergi. Karena beliau ini ada asma karena alergi, karena perubahan cuaca agak dingin di sana. Dia bilang, sepertinya saya sakit juga, saya rasa Tuhan ingin kamu yang bawakan sesi ini. Nah loh. Iya, ini pencurahan Roh Kudus. Saya bilang, Kak, saya nggak, kitab suci aja nggak bawanya ini. Tanco. Tapi Tanco, Kak Sinta bilang, kamu yang bawa kamu. Saya bilang, akhirnya ribut sedikit, ambil jalan tengah. Oke, Kak, mana bahannya saya bantu ngajarnya. Tapi doanya Kak Sinta dong, kan gitu. Tapi yang terjadi apa? Setelah selesai saya membawakan materinya, sudah sepakat sebenarnya. Oke, katanya nanti saya yang doa. Waktu itu memang setelah selesai membawakan materi pun terasa ada kehadiran Tuhan, ya. Ada hati yang tersentuh, ada gerak Roh Kudus di sana. Dan kemudian saya bilang, saya rasa demikian cukup pengajarannya. Mari kita berdoa. Saya undang Kak Sinta maju ke depan.
Kasinta tidak ada. Dia kemana ini, saya bilang. Dan kemudian ketua panitia retretnya bilang, kamu aja. Kasih kode kamu Kamu aja deh. Saya bilang ini udah sepakat ini sepertinya kan. Tapi karena nggak bisa, suasana juga sudah sudah sangat ini di dalam Tuhan. Sehingga saya bilang, oke, mari kita berdoa, nyanyi lagu. Lagunya bukan lagu pencurahan Roh Kudus. Lagu yang cuma saya ingat yang cuma satu, tetap setia. Karena tadi ini perjalanan iman lagi suruh setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kami nyanyi lagu itu dan Roh Kudus tercurah saat itu. Wah, 90 lebih orang muda, saya semua, kami rasakan Tuhan. Dan itu luar biasa. Itu merubah hidup saya. Di situ saya diteguhkan. Saya dikasih ingat, walaupun kamu mau coki, saya nggak lihat kamu sebelah mata, saya nggak simpan kamu, saya nggak pendam kamu, saya sedang tanam kamu. Beda antara pendam dan tanam. Di situ saya rasa, bicara juga masih membuat untuk menjadi lebih mengakar, lalu kemudian muncul sebagai sebuah bibit yang di situ saya baru paham. Setelah saatnya saya, Tuhan, saya bilang terima kasih. Setelah selesai, saya terima kasih sama keyboardisnya yang iringi kita nyanyi dan doa kan. Di belakang saya temukan Kasinta gitu, dok, kasih jempol begini, sembunyi banget. Lalu alerginya tadi gimana jadinya? Ya, masih ada alergi atau ya itu tanya Kasinta. Tapi saya sungguh merasakan ini keluarga besar. PKK bagi saya bukan sekedar organisasi, nggak pernah. Ini keluarga. Satu lagi untuk proses yang tadi itu, bagaimana pengalaman di Australia itu kemudian membentuk Bro Ferdi untuk menjadi seorang yang memang tetap setia, tidak setia dalam statis, tetapi justru bertumbuh dan berkembang. Saya rasakan bahwa Roh Kudus itu mengajak kita terus ke tempat yang lebih dalam. Karena di Alkitab dikatakan roh kebenaran ini akan mengungkapkan, mengingatkan kebenaran akan Tuhan. Dan Tuhan kita itu kan luar biasa kaya, luar biasa besar. Bahkan lagunya kan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas. Sehingga saya selalu terbuka, saya yakin dan percaya bahwa roh yang sama yang menciptakan dunia dengan segala kreativitasnya ada bersama dengan kita. Roh ini yang memampukan kita, andaikan saja kita mau cukup diam, tenang, mendengar, dia bicara. Dan banyak hal, kreativitas, dinamitas, semua Tuhan ungkapkan. Ya Roh Kudus. Nah ini sungguh saya alami dalam pelayanan saya, khususnya di orang muda, Pak Eman. Saya mau sambung soal orang muda tadi. Bagaimana Bro Ferdi melihat kadang-kadang tanda petik orang muda ini kan dihakimi gitu kan? Ini orang muda ini jurusan parkir, jurusan kor saja gitu kan? Seakan-akan orang muda itu nggak bisa apa-apa yang lain. Bagaimana Bro Ferdi mengamati ini dan menjadi pelaku di kalangan orang muda? Orang muda yang jaga parkir kurang lebih umurnya OMK, 15 sampai 35. Bunda Maria kepenuhan Roh Kudus umur berapa? 16, Pak Eman. 16 kurang lebihnya ya. Apalagi yang bisa dibicarakan kalau sudah begitu? 16 tahun. Mereka yang terima pencurahan Roh Kudus di ruang atas umurnya berapa? 20-30-an tahun. Orang-orang muda. Saya bukan berarti kemudian yang lebih senior kemudian tidak penuh Roh Kudus, bukan, tetapi kita nggak bisa membatasi karya Roh Kudus. Dan saya sendiri pribadi belajar dari senior, tapi saya sendiri seringkali tertegur ya, karena orang muda. Mereka dengan semangat barunya seringkali membuat saya terkejut juga, dan teringat kembali, ini yang menarik. Orang muda jaga parkir juga bisa dengan kuasa Roh Kudus. Dengan semangat. Dari pengalaman Bro Ferdi dan kawan-kawan di orang muda ini, apa tips yang dipakai selama ini untuk menggerakkan orang muda ini agar memang terlibat dalam kehidupan rohani, pelayanan-pelayanan yang membuat mereka itu juga berkembang dalam iman, juga dalam kepercayaan diri? Saya pernah baca kisah Gideon. Dia bilang, siapa aku Tuhan kalau engkau mau pakai aku jadi pahlawan? Dia bilang begitu.
Di antara bangsa-bangsa, sukunya yang terkecil, keluarganya yang terkecil, saya pun yang termuda katanya. Berarti kuadrat kemudaannya paling bawah begitu. Tapi kalau Tuhan sudah punya mau, jadi pahlawan. Ini bukan soal usia, bukan. Sama seperti Daud juga sama. Sehingga bagi orang muda, saya ingat Carlo Acutis. Yes. Carlo Acutis bilang banyak orang lahir asli tapi meninggal fotokopi. Jangan sampai. Jangan sampai. Makanya kepada orang muda Paulus juga ngomong, jangan sama seperti dunia. Terus dikatakan bercahaya, jadilah teladan. Itu ngomong kepada orang muda. Sehingga sebenarnya orang muda itu punya posisi yang sangat strategis. Saya yakin sekali. Karena apa? Belum banyak hal, menurut pengalaman saya, belum banyak hal yang mereka alami yang kemudian membuat mereka surut begitu. Tapi mereka masih dalam semangat untuk mencintai Tuhan dengan ketulusan. Nah, untuk masuk dalam lingkaran ini, untuk mereka masuk dalam lingkaran mencintai Tuhan, semangat melayani sejauh ini, bisa share pengalamannya agar mungkin bisa dipakai ke tempat lain untuk mengajak mereka kalau berada dalam di arena itu, apa yang dilakukan? Ini pertanyaannya bagus ya. Saya bingung sih, karena nggak ada teorinya menurut saya. Tapi yang saya alami, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Keterbukaan diri terhadap Tuhan. Mungkin sedang ragu mungkin pada Tuhan, tapi tetap bicara sama Tuhan. Tuhan itu bukan substitusi, Tuhan itu bukan suplementer, bukan. Tuhan itu yang paling primer. Makanya saya yakin dan percaya kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan, tidak mungkin. Tuhan yang topang semua ini. Sehingga ya ini ayat Alkitab ya, mereka yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, 1 Korintus 6:17. Kalau kita mau dekat-dekat sama Tuhan, walaupun mungkin kita belum rasa, belum apa, tapi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Biarkan Tuhan mulai bekerja, dan saya lihat Tuhan yang bukain jalannya, Tuhan yang temuin dengan orangnya, Tuhan yang kasih kesempatannya, dan itu jadi jelas semua, Pak Eman. Jadi jelas, Roh Kudus berkarya dengan jelas itu. Sehingga katakanlah demikian. Kalau saya berjalan dengan orang yang bikin peta, masa saya takut kesasar? Enggak, gitu. Nah ini dia, ketika kita berjalan bersama pemilik peta kehidupan kita, nggak ada keraguan. Kita bisa ikut, yakin, percaya, dan kita lihat karyanya dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Saya lihat itu. Siap. Saya pengacara, Pak. Saya pernah cerita ke Pak Eman, saya datang dari kampung. Untuk jadi pengacara di kota besar bukan hal yang mudah. Tapi itu dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Itu saya temukan. Saya yakin dan percaya Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Karena ini yang penting. Selebihnya Tuhan yang tuntun. Dia yang buka jalan, Pak. Saya nggak kenal sama ini, dibuka jalan. Mungkin kayaknya, itu kan mungkin kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Nggak ada. Masa kebetulan terus konsisten gitu ya. Orang muda kan bingung. Orang muda khawatir. Gitu. Tapi kan jawabannya sebenarnya Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aduh, begitu kita buka hati, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dan lihat apa yang Tuhan sanggup lakukan untuk orang-orang yang percaya. Yes. Bro Ferdi, ini kan Bro Ferdi baru terpilih menjadi Koordinator Umum BPK PKK KAJ. Ini sebuah pelayanan di kota metropolitan, di mana orang waktunya sangat mepet, kemudian ya untuk mau melayani itu membutuhkan sebuah kesiapan, kerelaan, dan sebagainya. Bagaimana Bro Ferdi menyeimbangkan antara tadi pengacara ini bisa kemana-mana gitu kan? Ya, betul. Dan pelayanan di sini pun BPK ini kadang-kadang rapatnya tiap hari gitu Pak Ferdi. Ini bagaimana? Prioritas. Nomor 1 pasti Tuhan. Nomor 2, keluarga bukan, belum lengkap. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan dan keluarga, atau keluarga bersama Tuhan. Nomor 3, pekerjaan belum lengkap.
Tuhan dan pekerjaan atau pekerjaan bersama dengan Tuhan. Hmm. Nomor 4, pelayanan belum lengkap. Tuhan dan pelayanan bersama Tuhan. Libatkan terus Tuhan. Nah, ini yang saya coba lakukan. Sehingga Tuhan yang bantu saya susun prioritas ini. Tuhan yang kasih tahu, ini saatnya loh, keluarga loh. Tuhan yang bilang, itu terasa. Kita bisa baca dalam pembaharuan, kita diajar bagaimana itu karunia discernment, membedakan. Dan itu sungguh betul karunia itu ada dan membimbing. Sehingga saya tahu, oh betul ini prioritas dan untuk keluarga. Bukan cuma sekedar alasan keluarga, padahal sebenarnya bisa tidak waktu itu, bisa pelayanan. Atau kita bilang, oh nggak bisa ini pelayanan, padahal seharusnya untuk keluarga. Ini kalau tahu mengenai prioritas dan kemudian prioritas kita itu dijalani bersama dengan Tuhan, saya rasa sungguh-sungguh discernment itu terjadi. Baginya 24 jam Pak, gimana semua sama, mau baginya bagaimana, begitu kan ya. Tapi saya, ini dia, prioritas bersama dengan Tuhan. Saya lihat, oh ya ini Tuhan akan tunjukkan, ini saatnya keluarga sungguh-sungguh. Ini saatnya ini, jadi tidak ada alasan. Menyangkut prioritas dan kemudian dalam pelayanan BPK ke depan ini, kira-kira bayangannya semacam apa Bro Ferdi untuk pelayanan BPK ke depan agar bisa maksimal menyentuh kebutuhan umat dan ini menjadi saluran berkat sungguh-sungguh begitu ya? PKK, dalam hal ini BPK PKK KAJ, saya sungguh merasakan bahwa PKK diterima, bahwa PKK sungguh-sungguh sebagaimana sedari awal mula itu bukan bagian yang terpisah dari gereja, tapi di dalam gereja dan dekat dengan jantung gereja. Paulus pernah katakan itu. Sehingga PKK harus sungguh-sungguh bergerak bersama dengan gereja. Apa yang sedang menjadi kerinduan dari gereja kita, nah itu juga kerinduan kita. Nah, bagaimana kemudian ke depan? Ya, yang pertama-tama tetap tentunya bersama dengan Roh Kudus. Tetap tentunya saya terakhir tuh ketika ikut novena Pentakosta itu mendapatkan kata berkobar-kobar, dan itu dalam, saya nggak bisa tidur. Ada apa Tuhan maksudnya kok bicara terus berkobar-kobar? Rupanya ya Roh Kudus rindu untuk terus bahkan lebih lagi berkobar-kobar di dalam kegerakan PKK ini. Bagaimana kemudian melayani gereja, bagaimana melayani umat Tuhan, berkobar-kobar dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Bukan cuma sekedar khususnya ya. Saya rasa kalau berkobar dalam kasih kepada Tuhan di PKK di KAJ, saya lihat berkobar-kobar dalam kasih kepada Tuhan, khususnya teman-teman di BPK PKK KAJ. Nah, mungkin yang bisa lebih lagi berkobar-kobar dalam kasih terhadap sesama. Lebih lagi, saya rasa ada panggilan Tuhan mengenai hal ini untuk kita semua di BPK PKK KAJ, berkobar-kobar dalam kasih kepada sesama. Saya rasakan itu dalam permenungan, dalam doa. Nah, kemudian bagian berikutnya dengan teratur, dengan tertib. Nah, ini yang kemudian membuat kita nggak setengah-setengah akhirnya dalam melayani, membuat kita nggak kewalahan, kehabisan waktu dalam melayani, tidak membuat kita menjadi terlihat eksklusif, tidak membuat kita terlihat seperti sok tahu, tetapi sungguh-sungguh jadi terang yang manis. Di dalam gereja dan bersama-sama dengan seluruh gereja, bergandeng tangan kita menjangkau jiwa-jiwa sebagaimana kerinduan Kristus. Nah, ini keteraturan, ketertiban dalam melayani. Nah, ini yang harus juga kita perjuangkan karena Roh Kudus itu kan roh yang tertib juga, Pak. Bro, saya pernah menyebut PKK ini sebagai anak kandung gereja Katolik. Dan menurut saya, karena dia ini adalah anak kandung gereja Katolik, maka kemudian menjadi sebuah lembaga atau institusi yang mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari gereja juga sebagai awam untuk memberdayakan sesama awam dan di sana melayani gereja begitu. Nah, sejauh ini Bro Ferdi mengamati semacam apa
PKK sendiri menjawab kepercayaan ini agar memang bisa berkontribusi begitu? Iya. Saya ketika perumusan Ardas memang termasuk salah satu orang yang ikut serta dalam tim penyusunan tim kecil dipimpin oleh Romo Yus Samadi. Saya ada di sana karena memang diutus dari PKK mewakili sana, dan saya melihat bagaimana berproses itu, dan kemudian yang keluar adalah ajaran sosial gereja sebagai Ardas kita. Yes. Saya tahu persis bagaimana itu menjadi mimpi Bapak Kardinal. Wah, itu saya itu ada di sana, saya dengar itu. Oh. Dan ternyata sekarang bisa kita lihat ajaran sosial gereja pertama kali diperkenalkan oleh Paus Leo di awal abad Rerum Novarum. Dan sekarang Paus yang saat ini mengambil nama lagi Leo. Iya. Berarti Roh Kudus bekerja. Di Jakarta sudah terlihat, diingatkan ajaran sosial gereja, Paus yang baru, Paus Leo. Dan bahkan salah satu pengajaran di SEPCAP itu kan ASG kan? Itu dia ajaran sosial gereja. Sehingga ya kita percaya Roh Kudus bicara kepada gereja kita, kepada gereja Katolik, dan ini yang Tuhan inginkan agar kita juga mengarah ke sana dalam kesatuan dengan gereja. Tadi kan saya juga bilang bahwa kita ini dekat dengan jantung gereja. Yes. Kita menjadi denyutan, kita menjadi aliran darah yang mengalirkan semangat, dikatakan demikian oleh Paus. Sehingga itu tugas kita di PKK. Kita bersama-sama dengan gereja, ya kita berkontribusi di sana, dan tidak pernah ada pertentangan. Apa yang menjadi mimpi, visi, misi, dan juga kerinduan gereja kita dengan apa yang diinginkan, apa yang kemudian menjadi visi misi dalam gerakan pembaharuan. Tak pernah. Karena apa? Karena sumbernya sama Roh Kudus, jadi berjalan berbarengan. Dan itu kami rasakan dalam periode yang lalu pun, Pak Vincent, sangat terasa bagaimana kemudian satu ini semangatnya sama, sehingga yang dikejar juga dilakukan sama. Sinodalitas, jalannya bareng-bareng, sehingga berkobarnya pun bareng-bareng. Apakah sinodalitas ini yang Bro Ferdi akan tekankan juga ke depan untuk pemberdayaan umat ini di PKK? Saya percaya sinodalitas ini adalah jalan. Sangat percaya. Ketika Paus Fransiskus kemudian mengajak kita semua dalam suatu sinodalitas, saya percaya bahwa memang ini jalan. Bukankah ini juga Tuhan yang inginkan, agar mereka menjadi satu seperti aku dan Bapa adalah satu? Saya sangat percaya itu. Sehingga BPK-PKKKJ tentunya sebagaimana Roh Kudus ketika tercurah bukan memecah-mecah, tapi mempersatukan. Bahkan bahasa-bahasa yang berbeda juga boleh ikut mendengarkan pesan yang sama, pesan Tuhan. Sehingga depan pastinya BPK-PKKKJ harus lebih erat lagi berjalan bergandengan tangan bersama dalam sinodalitas. Ya, masih kaitan dengan sinodalitas. Sinodalitas ini kan saudara kembar siam dari inklusivitas, bersama-sama begitu. Iya. Tetapi itu mungkin ini masa lalu kali ya, bahwa masih ada orang yang melihat kaum karismatik ini sebagai kelompok yang eksklusif gitu ya. Tetapi dalam perkembangan belakangan ini kan sudah terterima, bahkan di seluruh paroki di KAJ kan sudah ada. Ya. Meski begitu, kesan ini masih akan terasa gitu. Kira-kira apa yang Bro Ferdi bisa sampaikan kepada teman-teman kita semua agar kita memang sungguh mengedepankan sinodalitas dan inklusivitas di antara umat kita sendiri? Tidak mungkin mulai dari luar, tapi mulai dari diri sendiri, dari dalam ya. Sehingga saya mau mengajak juga teman-teman semua yang digerakkan PKK, agar kita menjadi sahabat yang terbuka dan setia, menjadi saudara yang terbuka, yang setia. Sehingga yang didahulukan kasih. Ya, kalau misalnya ada perbedaan, yang dicari bukan makin beda, bukan, tapi yang dicari adalah bagaimana ini kita memiliki banyak kesamaan, banyak kerinduan dalam hati kita yang lahir karena Roh Kudus. Nah, saya suka dengan
doa dari Santo Fransiskus Assisi, Assisi, ya, Pak? Jadikan aku pembawa damai. Nggak tahu betul apa nggak dari Santo Fransiskus Assisi. Iya, Santo Fransiskus. Tapi ada kata-kata di situ agar aku mau lebih mengerti dibandingkan ingin dimengerti. Nah, ini penting. Kita semua khususnya yang di PKK secara khusus introspeksi ke dalam, kita harus lebih ingin mengerti dibandingkan ingin dimengerti. Apa yang terjadi di luar, kenapa, dan kemudian baru yuk mengerti. Nah, kemudian nomor 2 nanti kita komunikasikan bahwa inilah kita. Ya, kalau kita mengamati kedua paus kita ini, Bro Ferdi, Paus Fransiskus itu paus yang sangat sederhana, Ya. dan itu juga berangkat dari pelayanan dia ketika di Buenos Aires. Dia sangat dekat dengan yang disebutkan itu Vilas Miserias, arti di perumahan-perumahan kumuh. Nah, kemudian datang kita Paus Leo, dia juga dekat dengan kemiskinan di Peru. Artinya ada sebuah gerak dari posisi yang bagus begitu untuk turun ke bawah di tengah-tengah kemiskinan, tengah-tengah kesederhanaan. Nah, bagaimana menurut Bro Ferdi gereja Indonesia atau kemudian kita tarik di kalangan BPK ini menarik spiritualitas ini agar memang juga kita menjadi milik kita untuk kita bisa spread ke bawah begitu. Bagaimana kita bisa menarik ini? Saya sering bercanda dengan diri saya sendiri dan teman-teman. Saya bilang di Alkitab diomong. Ketika itu Tuhan Yesus bilang, orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak, katanya. Dan kemudian kita ambil itu, kita bilang, oh kalau gitu fokusnya Tuhan. Saya bercanda ya, nanti dulu. Kan sekarang Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan kita dalam fisik ya, tetapi orang miskin masih ada bersama dengan kita. Ada bersama dengan kita. Ini kan Tuhan bilang, orang miskin akan ada, kasihi terus mereka, tapi selama aku ada, ya boleh. Nih, ini ya Tuhan dulu gitu, jadi jawaban. Tapi sekarang kan Tuhan secara fisik ya, itu saya bercanda. Orang miskin ada. Dan inilah orang-orang, saya pikir, kenapa dalam Alkitab ditulis orang-orang banyak itu mengikuti Yesus dari pinggir-pinggir pantai itu ya? Kenapa nggak langsung aja agak ke tengah, kemudian ya kan mendekat ke perahunya begitu? Jangan-jangan yang ngikut itu orang-orang yang tidak terlalu percaya diri, orang-orang yang memiliki apa ya, perasaan aku nggak layak nih, aku nggak pantas. Mungkin karena mereka miskin, rohani, ataupun memang miskin secara kenyataan, sehingga, duh apakah aku pantas, tapi aku mau dengar. Sehingga kok Yesus katakan tergerak oleh belas kasihan. Kenapa kita tidak seperti Yesus? Selalu tergerak oleh belas kasihan. Secara khusus kepada orang-orang yang menderita, yang miskin, yang ya tersingkirkan. Seharusnya lebih lagi. Dan puji Tuhan, BPK ini memiliki banyak program yang menyentuh kemiskinan rohani, tetapi juga menyentuh kemiskinan fisik, kemiskinan materi gitu ya, dalam karya-karya karitatif sosial gitu ya. Kemiskinan rohani, kemiskinan fisik, Pak, yang sakit, apa namanya, fortunas, katakanlah itu ya, kebutuhan khusus, kemudian pada lansia mungkin, ya. Yang kita lakukan itu semua, semoga nanti ke depan kita bisa bergerak lebih lagi, semakin mencintai lagi, semakin ya peduli kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Bukan hanya tangan yang berdoa begitu ya, tetapi memang secara nyata memeluk mereka. Iya. Sebagai pertanyaan terakhir, Ya. bagaimana Bro Ferdi sebagai seorang pengacara berusaha teguh dengan iman, tidak mudah tergoda untuk agar bisa menang dalam perkara, maka bisa begini begitu. Ini bagaimana untuk menguatkan diri begitu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku. Itu yang saya pegang. Hidup saya ini untuk menggenapi firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang ingin saya lakukan. Sehingga saya nggak mau kemudian hidup saya itu karena cita-cita ego saya. Siapa yang nggak mau hidupnya bahagia, Pak?
tapi saya mau hidup bahagia di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ternyata hidup bahagia versi saya mengalami begitu banyak kegagalan. Saya udah coba dalam praktek hukum, saya lihat ada kesempatan-kesempatan. Saya harus jujur, bukan tidak pernah saya mencoba ngambil kesempatan itu. Ketika saya ambil, saya pikir saya akan bahagia. Ternyata tidak, enggak. Walaupun banyak yang saya dapat, tapi kurang bahagianya gitu, sedikit bahagianya. Tapi ada kalanya kemudian saya bilang, ini kelihatannya sedikit saya dapat, tapi yang sedikit ini, tapi saya jujur, saya ambil itu karena di dalam jalan Tuhan, Tuhan yang urus saya. Seringkali saya pikir, kalau begini dapatnya banyak begitu ya cara saya. Tapi ketika waktu itu saya mulai sadar, saya bilang, nggak bisa hidup dalam kepura-puraan, nggak bisa. Saya ikut Tuhan, saya lihat, ini kesaksian hidup saya, Tuhan urus saya. Jalan yang saya pikir besar, ternyata tidak. Jalan yang lain yang Tuhan buka, dan ini yang mencukupi saya, mensejahterakan saya dan keluarga. Dan kemudian bahkan kalau rezekinya baik Pak, kitanya sehat, lebihnya begitu. Itu saya rasa, saya, keluarga, anak istri semua, orang tua, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih bisa menjaga untuk merawat kesejahteraan gitu ya. Tarikannya besar Pak, godaannya luar biasa. Harus jujur itu terjadi. Tetapi ketika kita tidak mengambil itu, sementara teman lain mengambil, ini menjadi masalah juga Pak. Masalah Pak. Yang di sebelah sana Alphardnya sudah 5. Itu dia. Kita bukan sudah 5, sudah 5 tahun kita. Nggak punya begitu. Itu dia persoalannya. Tapi saya ada satu teman bilang demikian Pak, dan ini kaget saya di hati saya. Susah ya kalau bisnis barengan sama orang yang terlalu mengandalkan Tuhan. Itu pukulan besar buat saya. Dan itu pernah bikin saya kebingungan. Apa iya kalau saya mengandalkan Tuhan? Tapi saya lihat ketika saya mengandalkan Tuhan, saya bukan bergerak dalam kebodohan, tidak. Bukan dalam kesembronoan, kemudian ya terserahlah, enggak. Tapi memang nilai-nilai ini saya jaga. Dan Tuhan tidak pernah kecewakan saya. Kalau kemudian ukurannya adalah kesenangan dunia, harta dunia, ya memang kemudian kita bisa kecewa. Tapi kan yang saya cari bukan hanya bahagia di dunia, tetapi yang dampaknya bisa sampai bawa saya ke surga itu yang saya mau jaga. Saya nggak mau hanya selamat di dunia, bahagia di dunia, Bisa itu tertutup gitu ya. dalam itu kan dalam apa namanya itu, dalam selamanya ada kesengsaraan ya. Apalagi kemudian kalau saya lihat orang-orang yang saya sayang, orang tua, istri, anak, saudara, teman-teman dekat, nggak bisa. Pokoknya jangan sampai gara-gara itu Santo Petrus bilang no. Kan repot ya Pak. Itu kalau nggak dibukain Pak ya, aduh, diketok-ketok nggak mau buka, aduh. Oke, baik Pak Ferdi. Saudara, demikian perbincangan saya dengan Pak Ferdi, Ketua Umum atau Koordinator Umum BPK PKK KAJ yang barusan terpilih. Dengan segala pengalaman melayani, saya kira ini akan menjadi inspirasi bagi kita untuk setia dalam melayani dimanapun kita berada, di pekerjaan, di keluarga, dan dimanapun. Dan semangat melayani dari Bro Ferdi tadi yang tetap mengingat tujuan utama adalah agar jangan sampai Santo Petrus menutup pintu. Makanya selalu berusaha untuk mengikuti norma-norma yang ada dalam kehidupan dan pekerjaan. Sampai jumpa dalam perbincangan selanjutnya yang akan memberikan inspirasi baru kepada Anda. Pak Ferdi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Eman, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Fructus, fructus ventris tui, Yesus. Ave Maria. Santa Maria, Santa Maria, Mater Dei, ora pro
nobis, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis, et in hora mortis nostrae. Ave Maria.